Semarang tengah merayakan Hari Wayang Sedunia dengan penuh semangat melalui gelaran Festival Wayang Semesta di Lapangan Pancasila, Simpang 5 Semarang. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pertunjukan wayang dari klasik hingga kontemporer sebagai upaya melestarikan seni tradisional warisan leluhur. Hari pertama Festival Wayang, Jumat 7 November diisi dengan pertunjukan wayang kontemporer yang dibawakan oleh para seniman muda. Tri Retno Prayudati, atau lebih dikenal dengan Nunung Sri Mulat turut memeriahkan pertunjukan wayang orang di Simpang 5 Semarang. Lawakan khas Nunung membuat tawa ribuan penonton pecah sepanjang pertunjukan. Sementara untuk hari kedua, Sabtu 8 November penonton akan disuguhi penampilan wayang klasik dari Ngesti Pandowo serta kelompok kesenian dari keraton. Festival yang digelar selama 2 hari ini menampilkan berbagai bentuk pertunjukan wayang, mulai dari garapan modern hingga klasik. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng berencana menjadikan Festival Wayang Semesta ini sebagai agenda rutin tahunan. Kami ingin kegiatan seperti ini digelar rutin setiap tahun. Ke depan, kami berharap dalam 1 tahun sudah bisa menyiapkan pemain wayang orang dari kalangan generasi muda, ujar Agustina. Bukan sekedar hiburan, festival ini juga menjadi tonggak penting regenerasi pelaku seni tradisi di Semarang. Pemerintah kota atau Pemkot Semarang berencana mendirikan Akademi Wayang, tempat belajar bagi anak-anak yang ingin menekuni dunia wayang secara serius. Akademi ini akan berkonsep seperti pesantren seni, di mana para peserta, nyantri, untuk belajar berbagai hal mulai dari memahami karakter, berlatih dialog, hingga tampil dalam pertunjukan nyata. Nanti anak-anak bisa memilih karakter yang ingin mereka perankan, bisa jadi Sri Kandi, Pandawa, atau tokoh lain. Setelah memahami peran, mereka akan berlatih dan tampil rutin di TBRS setiap minggu, ujar Agustina. Nantinya, lanjut Agustina, sekitar 50 anak akan mengikuti pelatihan tahap awal yang dibiayai dengan APBD Kota Semarang. Targetnya, pada Hari Wayang Sedunia tahun depan, para peserta sudah mampu mementaskan 1 lakon penuh bersama kelompok Ngesti Pandowo. Harapan kami, dari sinilah lahir generasi baru yang akan menjaga api seni perwayangan agar tak padam oleh waktu, imbuhnya. Kecintaan terhadap seni wayang juga diwujudkan dengan langkah nyata. Pemerintah Kota Semarang akan merestorasi bangunan Ngesti Pandowo yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, WBTB, nasional. Dalam 1 tahun ke depan kita sudah bisa menyiapkan pemain wayang orang yang dari kalangan generasi muda. Terus tahun depan kita juga anggarkan ke Ngesti Pandowo baju-baju yang lama itu supaya dirawat untuk menjadi kekayaan heritage. Kita berikan baju yang baru. Karena itu baju-baju usianya udah tua, saya ini sebuah kekayaan yang kalau dipakai terus rusak. Terkait dengan tadi Bu, Akademi Wayang. Jadi sistemnya kayak pesantren. Nanti anak-anak akan nyantri di situ supaya suatu hari dia bisa ikut pertunjukan wayang orang di Ngesti Pandowo. Bagi Pemkot, melestarikan wayang bukan hanya menjaga bangunan dan benda, tetapi juga memastikan ilmu dan nilai di baliknya diwariskan ke generasi muda. Manusia tidak hidup selamanya, tapi ilmu dan tradisi bisa abadi bila diteruskan kepada anak-anak, imbuhnya. Sebagai simbol semangat pelestarian budaya, 2 patung baru, Bima dan Sri Kandi diperkenalkan di sepanjang Jalan Pahlawan Semarang. Kedua patung ini merupakan hasil program tanggung jawab sosial perusahaan, CSR, dari Sido Muncul dan Bank Jateng. Harapan kami, patung-patung Pandawa 5 nantinya bisa lengkap menghiasi kota. Kalau masih ada CSR lain yang berminat, tokoh Semar juga sangat penting untuk ditambahkan